Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu guru-guru kami dan bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini perlu kita pahami bahwa dalam ilmu faraid itu tidaklah nilai harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu mutlak untuk bisa diberikan kepada ahli waris sesuai menurut kadar dan ketentuan yang ditetapkan Allah. Akan tetapi penting untuk mencari satu angka dulu, yang angka tersebut merupakan tempat lahirnya bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris, dan mencari bahagian ini merupakan salah satu daripada metode yang legal dan sah dalam pembagian pusaka dalam faraid, di mana belum tentu satu bahagian itu bisa diterima oleh seluruh ahli waris kalau mengacu kepada nilai harta. Karena ada orang yang menerima 2/3, ada yang menerima setengah. Kalau 2/3 dengan setengah itu, maka tentu saja harus ada satu angka pokok dulu untuk kita lihat apakah sudah sama enggak antara angka pokok dengan angka yang harus diterima bagian oleh masing-masing ahli waris. Dalam persoalan ini timbullah persoalan yang harus untuk dicari penyelesaian sejak setelah Rasul wafat. Seperti terjadi pertama pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di mana terjadi sebuah kasus yang diadukan kepada Sayyidina Umar. Seorang suami meninggal istrinya, dan di samping sebagai suami ahli waris ada 2 orang kakak kandungnya atau saudara perempuan yang seibu sebapak dengan dia. Sedangkan menurut ketentuan Allah dalam ayat, bila seorang yang meninggal tidak punya anak dan tidak punya cucu, suami berhak mendapatkan setengah daripada peninggalan daripada si mayit. Ini diungkapkan dalam surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Untuk kalian para suami, setengah daripada peninggalan pasanganmu atau isterimu jika isterimu itu tidak ada walad, gak ada anak atau cucu. Oke, sekarang suami 1/2.
Sedangkan kasus itu juga ditinggalkan dua orang saudari seibu sebapa atau saudari kandung. Dua orang saudari kandung, bila si mayat tak punya anak dan tidak ada yang menghalangnya untuk mendapat warisan ayah dan kakek, Allah menetapkan untuk dua saudari kandung itu 2/3. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 176. Ya. In kana tasnataini walahuma sulusani mimma tarak. Kalau ada dua saudari atau lebih dan ia tidak ada yang menghalangnya, maka ia mendapatkan 2/3 dari peninggalan si mayat atau adik atau kakak atau abangnya yang atau kakaknya. Andai kata ada nilai harta yang ditinggalkan oleh si mayat itu 6 juta. Secara real, kalau kita mengacu kepada harta itu, suami punya hak 1/2 sama dengan 3 juta. Dua saudari kandung, ia punya hak 2/3 dari 6 juta, 4 juta. Kalau 4 juta ditambah dengan 3 juta, nilainya 7 juta. Kalau diberikan kepada suami 3 juta, berapa saja tinggal kepada dua saudari kandung. Ia bukan penduduk asabah. Ia harus mendapat 2/3. Itu pemberian Allah. Lantas Umar berkata, kalau saya duluan memberikan kepada suami secara penuh, maka aku telah menzalimi hak daripada dua saudari kandung. Bila aku berikan kepada dua saudari kandung lebih awal 2/3, 4 juta, otomatis aku telah menzalimi hak suami. Maka dalam hal ini, saya tidak berani untuk memutuskan, kecuali kita coba dulu menyelidiki, untuk bertanya-tanya dan untuk mencari informasi dari sahabat-sahabat yang lain, bagaimana Rasul untuk bisa menyelesaikan kasus yang seperti ini. Bayangkan, Sayyidina Umar itu adalah sebagai ulamanya bagi Khalifah Abu Bakar. Tapi begitu ada persoalan yang dilihat ayat dengan tegas mengatakan seperti itu, ia pending dulu. Gak berani mengambil sebuah solusi atau kesimpulan. Dia mencari informasi dan bertanya-tanya dulu kepada sahabat. Ini Sayyidina Umar begitu teliti dan begitu selektif bagaimana menjalankan perintah Allah berkaitan dengan masalah persoalan dalam pembagian warisan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bayangkan kalau kita banding dengan kita hari ini. Kita ahli waris pun tidak pernah tahu. Bagaimana cara baginya tak pernah kita pahami. Kadang-kadang kita dengan ego mengambil sikap bahwa ini urusanku dan kami bagikan seperti ini. Kita tahu pembagian secara musyawarah mufakat itu bukan bagi faraid. Bukan hukum faraid, itu adalah hukum adat yang apabila mereka ingin memberikan orang hidup kepada orang hidup hartanya, silakan saja. Tapi harus tahu dulu orang yang hidup mendapatkan haknya yang diberikan oleh Allah dari peninggalan orang meninggal berapa. Akhirnya persoalan tersebut disampaikanlah pikiran dan pendapat oleh Zaid bin Sabit. Ya Amirul Mukminin, menurut kami itu nilai wang harus dikurangi seimbang sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Juga disampaikan oleh Abbas, juga disampaikan oleh Sayyidina Ali, ada beberapa sahabat yang lain. Pendapat itu diakomodir oleh Umar dan nampaknya itulah solusi yang terbaik. Dan itu tidak ada dalam ayat dan hadis. Tapi itu pemikiran agak seimbang. Tapi bagaimana solusinya?
memberikan pengurangan yang seimbang, sedangkan dalam ayat tidak bisa dikurangi dari 1/2, mungkin 1/2 kurang dikit, enggak ada. 2/3 enggak ada, 2/3 kurang dikit enggak ada. Sesuai petunjuk ayat 1/2 dan 2/3 harus seperti itu. Karena ini perintah dan ini adalah instruksi dari Allah dalam ayat yang begitu jelas. Tidak ada siapapun di dunia ini yang ingin untuk merubah ayat itu. Dan orang yang merubah ayat itu adalah kalau dirubah tulisannya, maka dia murtad. Kalau dirubah maknanya karena tidak masuk akal dengan penafsiran sesuai dengan kehendaknya yang dimasuk-masuk saja, itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang fasik. Para ulama tidak berani menjadi dia kedudukan orang fasik dan menjadi vonis oleh orang sebagai orang yang zalim. Akhirnya kalau demikian bagaimana? Maka lahirlah dengan konsep aul dalam faraid. Maka aul itu, apa makna aul? Dalam bahasanya, aul adalah meninggikan. Ada bahasa lain dikatakan aul itu adalah merupakan sesuatu penyimpangan atau sesuatu daripada pergeseran. Dalam istilah ilmu faraid disebut aul itu adalah mengangkat, membesarkan angka pokok harus sama dengan jumlah bagian-bagian yang harus diperoleh oleh ahli waris. Itulah aul. Kalau tadi menunjukkan bahawa kalau ahli warisnya seorang suami, 2 orang saudari kandung, maka bahagian suami 1/2 dan 2 saudari kandung 2/3, maka metode untuk mengambil angka pokok menurut Muhammad Ali As-Sabuni, andai kata dalam bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris itu ada angka 2, tidak ada 4 dan 8, bergabung dengan 3, 6, maka angka pokoknya 6. Angka pokok merupakan angka terkecil yang habis dibagi dengan segala bagian yang ada di dalam prosentase ataupun pada bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris. Itulah disebut angka pokok. Dalam kitab-kitab fikih disebut dengan asal masalah. Metode penetapan angka pokok atau asal masalah, kalau dalam kitab fikih yang ma'ruf, dalam kita ngaji di pondok-pondok adalah ada 4 rumus. Ada dilihat antara bagian yang ada itu apakah ada tamasulnya. Kalau tamasul ambil 1 jadi angka pokok. Atau barangkali itu tadakhul, yang 2 satu masuk kepada yang lainnya. Adakala itu dengan metode tawafuq, mencari angka yang sepakat dengan semua itu. Adakala dengan tabayun, karena tidak bisa dicari titik temu, maka bagian yang ada dikalikan kepada bagian yang lain. Tapi menurut Muhammad Ali As-Sabuni hasilnya akan sama seperti itu. Dengan membuat 2 kelompok, 1/2, 1/4 dan 1/8. Bila bergabung dengan kelompok kedua 1/3, 2/3 dan 1/6, maka angka pokoknya itu adalah dilihat. Bila dalam kelompok pertama 1/2 bergabung dengan kelompok kedua 1/3, 2/3 dan 1/6, angka pokoknya 6. Kalau memang bergabung angka 4, walaupun ada 1/2, tapi ada 1/4 bergabung dengan 3 yang ada di kelompok kedua, angka pokoknya 12. Andai kata di dalam kelompok pertama ada angka 8, iaitu 1/8, maka bergabung dengan semuanya, boleh ada 1/4 dan 1/2, angka pokoknya 24. Sebelum tahu angka pokok, jangan bagi dulu. Nanti bangkrut tukang bagi. Atau zalim orang yang lain. Maka kalau 6 angka pokok, maka hak daripada suami 1/2 dari 6 adalah 3. Hak 2 saudari kandung 2/3 dari 6, 4.
Kalau 4 ditambah 3 jumlahnya 7. Angka pokoknya 6. Lebih kecil angka pokok dengan angka distribusi, maka belum bisa dibagi nilai uang yang 6 juta. Tapi sesuaikan dulu. Angkat angka pokok menjadi sama dengan jumlah ahli waris kelompok yang akan diterima. Maka plus 1 menambah 1 pada 6 menjadi 7. 7 menjadi angka pokok hasil pengembangan atau hasil aun. Uang seluruhnya 6 juta dibagi dengan 7, bukan dengan 6. Suami ambil 3 bagian dari 7. Kalau 3 bagian dari 7, berarti ia mendapatkan daerah 800 sekian satu bagian, dapatlah 2.540 sekian. Nyan apapun cerita suami jangan bertingkah. Pada masa sahabat setelah Umar itu banyak yang dihukum. Gara-gara ia oceh dan terus untuk syurhat. Bahwa hakim dan qadhi dalam memutuskan telah menzalimi saya. Kalau dalam contoh tadi, saya suami mendapatkan 1/2. Peninggalan isteri saya 6 juta. Masa untuk saya dikasih 2.540 sekian. Ia telah korupsi dan mengurangi hak saya 6 ataupun 500 sekian. Tidak sampai 3 juta. Dihukum oleh qadhi. Kamu tak pernah tahu rupanya tentang masalah aul. Dan kamu tahu aul itu adalah konsensus sahabat. Aul itu tidak ada satupun sahabat yang membantah. Aul adalah solusi yang disepakati oleh sahabat menjadi ijma' sahabi. Kalau dasar hukum kita Al-Quran, Al-Hadis, ijma', aul dalam faraid adalah ijma'. Menentang ijma' sama kekuatan dengan menentang hadis ataupun nas yang sahih. Nah, ini yang paling penting untuk kita dalam membersihkan hati dalam keluarga. Kemudian 2 orang saudari kandung, ia mendapatkan lebih kurang 3.430 sekian. Mengapa? Karena dia 2/3 dari harta peninggalan, tapi harta peninggalan adalah nilai 1 bahagian, bukan dibagi 6 tapi dibagi dengan 7. Itu 2/3 dari 6 juta. Kalau ditanya orang, siapa yang meninggal? Kakakku. Terus berapa peninggalannya? 6 juta. Kami ada 2 saudari-saudarinya. Kalau 2, perintah Allah diberikan kepada kami 2/3. 2/3 kalau dari 6, 4 juta. Ini bukan dari 6. 2/3 dari 7. Kamu mendapatkan 3.400 sekian. Itu adalah wajib bilang 2/3. Di sini kalah matematik. Masa 2/3 daripada 6 juta itu berapa? Yaitu 3.400 sekian. Setengah dari 6 juta 2.500. Kasus ini bukan dalam satu hal. Kita tidak pernah tahu. Yang tahu di saat ada kasus itu kita temukan di lapangan. Di saat orang yang mengatur. Karena regulasi daripada pembagian dalam ilmu faraid itu ditempuh dalam 4 regulasinya. Yang pertama, kumpul dan inventaris seluruh ahli waris. Siapa saja yang ada hubungan nasab dengan si mayat, tulis semuanya. Tapi apakah mereka itu terhijab atau tidak? Untuk melihat seluruh ahli waris tidak termasuk zawil arham, apakah mereka masuk enggak dalam kelompok 25 orang? 15 laki-laki, 10 perempuan. Ada merasa dia sebagai ahli waris. Ada sebab mewarisi karena dengan sebab nasab. Ada sebab mewarisi karena adanya hubungan perkawinan. Ada sebab mewarisi karena hubungan pemerdekaan budak. Lapor. Kumpul semuanya. Dan ini
wajib dilakukan tahap pertama. Setelah mereka terkumpul, semuanya sudah terkumpul, tulis. Yang ditulis statusnya. Siapa sebutan si mayat kepadanya. Ada si mayat menyebutkan itu anaknya, sama dengan yang meninggal ini mamak dia. Ada si mayat menyebutkan itu suaminya, berarti ini adalah isteri si mayat. Isteri yang mayat ini isterinya. Ada yang mengatakan oleh si mayat itu ayahku, berarti yang meninggal anaknya. Ada yang mengatakan itu adalah ibu, sama dengan yang meninggal adalah ibunya. Jadi begitu terus untuk dilihat hubungan dengan si mayat. Maka setelah hipotesis, maka kedua adalah verifikasi. Jangan kita verifikasi data untuk 2024 saja. Ini wajib verifikasi dulu. Siapa di antara wilayah yang bukan, yang tidak termasuk dalam kelompok 25, laki atau perempuan? Dan siapa di antara mereka yang masuk? Yang masuk itu apakah mereka terhijab nuksan atau terhijab hirman? Dan itu pada pembahasan pernah kita sampaikan. Seorang siapapun ia yang tidak tahu ilmu hijab mahjub dalam faraid, haram menentukan dan menyelesaikan faraid. Khawatir akan memberikan hak orang lain kepada yang bukan haknya. Hijab mahjub itu verifikasi. Ini gugur karena dihalang oleh ini. Ini gugur karena dihalang oleh ini gugur karena dihalang oleh ini. Nah, setelah hijab mahjub itu sudah kita verifikasi, lanjutkan. Yang kedua, tentukan mereka itu siapa mendapat berapa. Sesuai dengan 12 kelompok ahli waris yang mendapatkan kadar atau bahagian tertentu. Menyangkut dengan persoalan yang akan terjadi aul, tidak ada di situ apa itu yang namanya asabah. Karena asabah tidak ada sisa. Karena lebih besar kejadian, yaitu bagian yang dibutuhkan oleh waris berbanding dengan angka pokok yang ada. Maka tidak ada sisa. Kalau enggak ada sisa, berarti asabah memang tidak punya hak apa-apa. Walaupun dia kedudukannya tetap ahli waris atau sebagai asabah. Nah, setelah penetapan angka-angka berapa jumlah dari 6 macam itu, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3 kumpul. Siapa yang dapat berapa di antara yang 6 bagian itu yang telah Allah tetapkan. Setelah itu baru tentukan angka pokok. Dari mereka yang telah mendapat bagian, tentukan angka pokok. Setelah tentukan angka pokok, lihat hasil daripada angka pokok itu dengan dikalikan dengan bagian masing-masing, kemudian jumlahkan ke bawah. Kalau jumlah ke bawah lebih besar jumlah ke bawah dari angka pokok, inilah kasus yang terjadi aun. Sebagai yang contoh yang saya sampaikan tadi, andai kata dalam kasus tadi tambah satu ahli waris lagi ada masih hidup. Siapa? Ibu si mayat. Ibu si mayat, kalau ada 2 orang saudara, tidak ada anak dan cucu, kepadanya harus diberikan 1/6. Siapa yang sampaikan dan siapa menetapkan 1/6? Allah. Di mana Allah tetapkan, in kana rajulun kalalatan au imratun lahu akhun au ukhtun, ya, walikulli wahidin minhuma sudus. In kana aksaru min zalika fahum syuraka fis sulus. Apabila ada beberapa orang saudara, walaupun enggak ada anak, 2 atau lebih, maka ibu harus mendapatkan. In kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Ikhwah di situ dimaknai oleh ahli faraid bukan 3, tapi 2 sampai seterusnya. Maka dia mendapatkan 1/6. Kalau kita tambah 1/6 kepada yang 1/2 dan 2/3, kalau angka pokok tetap pada 6, kita kali dengan 6, hasilnya 1.
Tadi sudah kurang 1, sudah 7. 3, 4 tambah 1. Jadi 8 kekurangan. Uang tak bertambah. Uang tetap 6 juta. Kalau 8 harus dibagi dengan 6 juta, nilainya 750 satu bahagian. Kalau 750 satu bahagian, suami 3 bahagian, maka dia 2.250. 750, 750, 7 juta tengah, tambah 750, 2 juta, 250. Itu setengah. Karena dia dapat 3 bahagian. Ya. Kalau bantah, itu tidak mengerti hukum aul. Dia, suami berapa? 1/2 dari 6, 2.250. Berapa hak dari 2 saudari kandung? Ia mendapatkan 3 juta. Karena 750 tadi satu bagian nilai. Berapa hak ibu? 750. Nah, itu pada angka 8. Andai kata tambah lagi ada 2 saudari seibu. Yang ayat saya bacakan tadi. In kana rajulun yurasu kalalatan au ya imra'atun walahu ya au imra'atun walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. In kanu aksara min zalika fahum syuraka fis sulus. Nyan saudara seibu. Saudara seibu tidak ada yang menghalang, hanya anak, cucu, ayah, kakek saja yang menghalang. Lain enggak ada yang menghalang dia. Sekarang ada 2 saudara seibu lagi. Tadi sudah kurang 2. 6 sudah 8. Kalau kita tambah 1/3 lagi untuk saudara seibu, 1/3 dari 6, 2. 1/6 artinya 1/3 dari 6, 2. 8 tambah 2 lagi. Hak suami 3 bahagian, hak 2 saudari kandung 4 bahagian, hak ibu 1 bahagian, hak saudari seibu 2 bahagian. Jumlah ke bawah jadi 10. Uang tak bertambah. Masih 6 juta. Bagi 10. Nilainya 1 bahagian 600. Kalau nilainya 600, hak suami 3 bahagian. 3 kali 600. Berapa hak suami? 1.800.000. Dari uang 1 juta, dari uang 6 juta, ia setengah data dari isteri, tapi ia mendapatkan uang 1.800.000. 1.800.000 itu berapa? Setengah dari 6. Tidak melanggar daripada ketentuan ayat. Hak dia walakum nisfu ma taraka azwajukum, perintah Allah tidak digubris. Karena dia tetap mendapatkan 3 dari 6. Tapi 3-nya bukan dikali dengan 1 juta nilai. Nilai uang adalah 600 dari 6 juta. Sehingga mendapatkan semua sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini pada angka pokok 6. Begitu juga terjadi banyak dalam angka pokok 12. Dan juga banyak kasus terjadi dalam angka pokok 24. Yang angka pokok itu tidak bisa diprediksi. Tergantung kasus bagaimana kejadian di lapangan. Oleh karena demikian, memahami hijab mahjub dan menentukan furudul muqaddarah itu prioritas akan melahirkan apakah ini kasus aul atau menjadi kasus orat. Kalau kasus serat itu juga ijma' para sahabat adalah kebalikan dari tadi. Angka pokok 6. Yang ada orang ambil 4. 2 lagi enggak ada yang ambil. Penerima asabah pun tidak ada. Maka sisa 2 itu dikembalikan kepada mereka ahli waris yang mendapat bagian tersebut. Maka tak mustahil dalam sebuah kasus. Seorang yang kita tidak pernah tahu dari mana datangnya, tiba-tiba datang ke Luk Semawai. Kemudian ia yang hanya dengan suami isteri, tak punya anak. Hartanya banyak, punya mobil, punya rumah. Keluarga enggak tahu, asal kampung enggak tahu. Dari mana kita tahu ayahnya, apakah ada, anaknya nampaknya tidak ada. Meninggal suaminya. Kalau meninggal suaminya, ahli waris atau isteri, lain tidak ada.
Mau cari yang zawil arham pun tidak tahu. Maka isteri tetap mengambil 1/4. Itu adalah ketetapan Allah dalam ayat 1/4. Sisa 3/4. 3/4 dia bukan mengambil sejalan dengan furud. Tidak mengambil dengan jalan ketetapan Allah. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lahu walad. 1/4 itu pemberian Allah. Kemudian sepakat pada para ulama mulai dari sahabat dalam urutan kalau tidak ada zawil furud maka semua harta diambil oleh asabah. Tidak asabah maka kembalikan kepada zawil furud yang bukan suami isteri. Tidak ada itu maka kepada zawil arham. Itu tidak ada. Erat semuanya pengembaliannya sisa kepada suami atau isteri. Tidak ada itu. Baru turun lagi kepada wasiat yang lebih 1/3. Tidak ada lagi. Baru baitul mal. Betul-betul tidak ada sama sekali daripada ahli waris. Barulah harta itu balik ke baitul mal. Itu 4 mazhab sepakat seperti itu. Walaupun awal-awal masih pada masa sahabat masalah zawil arham tidak sepakat. Tapi setelah abad-abad ketiga Hijriah, saat Baitul Mal tidak begitu terpercaya lagi untuk lebih fokus ke maslahatan umat, tapi lebih banyak kadang-kadang untuk biaya pegawai atau kepada pekerja. Akibatnya maka juga semua termasuk dalam mutaakhirin mazhab Syafi'i dan mutaakhirin orang pengikut Maliki sepakat dengan pendapat apa yang pernah duluan ditetapkan dan dipegang oleh mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, yaitu menjadi 4 mazhab sepakat dengan kasus erat tersebut. Yaitu kalau tidak ada, tidak dikembalikan 3/4 itu kepada Baitul Mal, tapi dikembalikan kepada isterinya semuanya. 3/4 milik isteri dengan jalan erat. 1/4 milik isteri dengan jalan pengambilan warisan ketentuan dalam Al-Quran. Jadi tetap harus ada porsi bagaimana cara mengambilnya, legal atau tidak supaya sah. Kalau tidak sah resikonya fasid. Kalau fasid sama dengan tidak sah dimiliki. Gak sah dimiliki, gak sah dimakan, gak sah dijual, gak sah dipakai. Kalau tidak sah dipakai, kalau tidak sah dalam hukum al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kalau tegas jelas tidak sah, haram hukumnya. Menyo haram, menyo tapajuh haram, menyo tangui haram, menyo tapublau hanatah tapajuh yumnyan haram cit. Hi taban. Dengan uang gaji, uang ekonomia, uang hasil di kebun, tapi nilainya beda. Menyonyo haram. Lagi beda antara yum bui dengan yum kameng. Yum taban, peng Indonesia hijau. Tapi teritori banyak Pulau Bui, teritori betu Pulau Kameng, tapat manduat yang teritori be Pulau Bui, Pulau Tia. 5 tapajuh nyan hukum pajuh tetap haram karena tumpul dia daripada yumbui. Menancit hal-hal yang lain, apakah itu yang tidak sah untuk diperjualbelikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, masih ada waktu lebih kurang 7 menit. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abu Asnawi bersama jamaah semua. Kalau berbicara masalah faraid, itulah hukum Allah yang sudah Allah tentukan. Misalnya yang perempuan sekian, laki-laki sekian. Ini ada kasus apa? Ahli waris ada 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Laki-laki mendapat 2, perempuan mendapat 1. Hasil musyawarah kita bagi sama. Apakah itu penentang hukum Allah? Itu yang pertama Abu. Kemudian yang kedua tadi Abu ada sampaikan saudara Siku. Saudara Siku itu bagaimana penelitiannya? Apakah suami pertama dari ibu itu meninggal, dia ada warisan? Karena sekali lagi misalnya ada anak 2 meninggal suami pertama, sudah dibagi warisan,
si ibu dapat sekian, anak duanya, 2 orang dapat, kawin lagi deh. Ada anak juga 2, harta yang dia bawa ada juga kan dengan suami yang kedua juga ada harta. Ada anak 2. Apakah harta si anak yang pertama dengan suaminya memang mendapatkan masa? Mungkin itu Ya. mohon penjelasan. Makasih. Yang pertama, berkaitan dengan ahli waris, tentu saja ahli warisnya anak, 2 laki 2 perempuan. Kemudian hasil musyawarah mereka bagi sama rata. Apakah sah? Yang pertama saya jawab dulu. Bagi sama rata bukan merupakan cara pembagian faraid. Hana dalam hukum faraid bagi sama rata. Sah? Sah. Boleh? Boleh. Tapi itu jangan anggap itu hukum faraid. Tapi itu adalah merupakan hukum. Tentukan, cari dulu ketetapan Allah yang tidak bisa diutak-atik dari mereka masing-masing yang 4 itu. Berapa pemberian Allah yang sah. Setelah tahu 4 orang itu mereka semuanya udah balik dan berakal, ada mutlak tasarruf, bisa menggunakan, maka yang besar saling untuk yang besar menghadiahkan, menghibahkan kepada saudaranya yang sedikit. Itu adalah pemberian saudara dengan saudara. Pemberian anu agam dengan anu ino. Pemberian di hibah. Nyan jauh nyan. Misalnya tadi, kalau tadi uang 6 juta. Ada ahli waris 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 kali 2 4. Karena laki-laki haddu unsayin. Mislu haddil unsayin. 2 kali 2 4. Perempuan 2 kali 1 2. 2 tambah 4 6. Nilai satu bagian adalah 1 juta. Karena mereka semuanya harus ada 6 bagian. Hak anak laki-laki 2 bagian 1 orang. Sama dengan masing-masing dapat 2 juta. Sudah habis 4. Hak anak perempuan 1 juta, 1 juta. Sekarang bagi sama rata. Semua dapat 1,5 juta, 1,5 juta. 1,5 juta tak bagi mantum pedrau dengan juta semuanya jumlah 6 juta. Ini yang pertama harus diketahui. Oleh yang perempuan, ia mendapatkan warisan menurut hukum faraid pemberian Allah 1 juta. Laki-laki mendapat 2 juta. 500 per anak laki-laki itu hibah mereka kepada yang perempuan. 1 anak laki-laki menghibah 500. Ada 2 anak laki-laki menghibah masing-masing 500. Tinggallah setelah dihibah kepada kakaknya yang perempuan. Berapa tinggal? Dari 2 juta, 1,5 juta. Ini harus dia sadari. Sama dengan perempuan harus meyakini dalam hati. Saya mendapatkan pusaka daripada ayah saya yang meninggal 1 juta. Tapi saya mendapatkan hibah dari abang saya 500. Sehingga saya dapat 1,5 juta. Abang saya dapat 2 juta. Karena diberikan hibah kepada saya 500. Maka abang dapat juga 1,5 juta. Karena 500 sudah dihibah kepada saya. Masing-masing abang. Itu sah. Tapi bukan pembagian warisan. Bukan pembagian menurut hukum faraid. Itu adalah setelah diketahui haknya masing-masing. Itu pemberian orang hidup kepada orang hidup. Pemberian anak laki-laki kepada anak perempuan. Bukan pemberian Allah dari harta orang mati kepada ahli waris yang hidup. Ini satu. Yang kedua, siapa sebenarnya saudara seibu? A, seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita. Ada anak 1 atau 2. Kemudian anak ini seibu sebapak dengan ayah dan mamanya ini.
kemudian cerai dengan mamaknya. Si A ini bercerai dengan isterinya ini. Setelah bercerai, kemudian isterinya kawin lagi dengan laki-laki yang lain. Ada cerai kan dia kawin. Lahirlah anak satu. Ya, lahirlah anak yang satu. Anak yang lahir pada suami yang kedua, nah, adalah saudara seibu kepada anak yang ada dengan suami. Karena sabah mak awaknya. Ya masing-masing. Si A yang dua-dua bunuh si A ayah haji. Olehnya si apa itu? Si perempuan yang kahwin lagi itu dengan anaknya si A itu adalah lain ayahnya. Tapi mereka satu mamaknya. Satu mamaknya. Segala gema kahwin dengan laki lain. Itu adalah dengan ayah ini. Kalau demikian saudara seibu dapat harta siapa di antara mereka? Antara mereka yang tiga tadi itu salah satu meninggal dunia. Ya. Salah satu meninggal. Ya. Siapa yang meninggal? Anak pada suami yang kedua. Kaya raya pula yang meninggal. Kalau anak yang pada suami kedua kebetulan ya anak itu yang meninggal, ia tidak punya keturunan, ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada yang laki-laki, saudaranya yang dua orang pada mamaknya dengan suami pertama, dia itu saudara seibu, dia punya harta, punya hak. Walaupun punya mama, walaupun masih ada suami. Itulah kasus tadi. Meninggal perempuan kahwin ke lakon. Mantong lakon aku. Lakon seperdua. Lakon mendapat seperempat. Kemudian ada mamaknya. Nenek dia. Dia seperenam. Saudara seibu dua orang tadi ini dapat sepertiga. Itulah makna saudara seibu. Memang pada ini harus tahu apa saudara seibu, sepupu bapak dan sebapak itu harus betul-betul kita pahami ke mana. Kalau itu tidak dipahami, membingungkan. Nyu hauka ipdung dah ana mupum ya. Maka yang kadang-kadang yang palo. Perumah ke kebah dia anggap mak itu ibu. Bukan ibu, itu perumah. Ya. Ibu daripada ahli waris anaknya. Bukan ibu daripada orang meninggal. Demikian barangkali insyaAllah di lain kesempatan nanti kita coba kembali. Saya pikir yang paling enak sebenarnya di Masjid Jami ini andai kata ada teman-teman yang punya background dengan ilmu ini. Supaya jangan saya sendiri atau beberapa guru saja yang berkaitan dengan ini. Ini tapi susah kali itu. Teman-teman yang punya background fikih tak mau. Kalau mau ikut kita diskusi di sini. Manfaat besar sekali kepada orang lain. Kalau ada kesempatan, teman-teman terutama jamaah Masjid Jami, kalau mau untuk ambil kesempatan hanya beberapa menit saja, 40 menit habis maghrib malam Rabu, mari kita diskusikan di sini supaya ada penerus. Saya sudah terasakan ini. Dalam pinggang udah sakit, lutut enggak kuat. Takut nanti siapa yang akan melanjutkan. Perlu banyak teman menyangkut dengan ini, dengan problematika itu. Akan makin banyak kita untuk kawan ngomong. InsyaAllah masalah hukum ini tidak cepat dicabut oleh Allah. Walaupun itu janji Rasul. Demikian lebih kurang saya mohon maaf. Dan atas segala partisipasi dan pengertiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.